Berani nggak belak-belakan Pak Fatah ini terkait apa mahar politik untuk parpol ini? Apakah ada atau tidak gimana Pak? Sudah menyiapkan berapa ini? Insya Allah. Kalau berapanya itu kan relatif. Ya, tidak berani mengungkapkan nominal. Itu penting. Iya. Ya, belak-belakan itu tidak harus dengan nominal. Selamat berjumpa kawan-kawan Jawa Pos Radar Madura TV di podcast Berani Belak-Belakan. Kali ini saya kedatangan salah satu tokoh yang cukup viral ataupun menjadi perbincangan publik khususnya menjelang Pilkada 2024. Siapa lagi kalau bukan Bapak Fatah Yasin. Assalamualaikum Pak Fatah. Waalaikumsalam. Sehat Pak Fatah? Insya Allah semangat dan semangat sehat. Ya, alhamdulillah. Pak Fatah di Pamekasan cukup dikenal oleh masyarakat ya. Berhubung beliau sebelumnya pernah menjadi PJ, bahkan juga pernah menjadi wakil Bupati Pamekasan. Tapi di 2024 kabarnya beliau ini teman-teman akan mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Pamekasan. Niatnya apa sih Pak Fatah? Jadi saya hanya berniat bahwa saya dalam hidup ini harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Khususnya bagi masyarakat Pamekasan yang sudah kadung saya jatuh cinta. Wes. Terus sebelumnya sudah pernah menjadi Bakorwil ya, kemudian PJ Bupati, wakil Bupati, itu masih belum cukup kira-kira Pak Fatah untuk menjadi ladang pengabdian di Pamekasan. Bukan hanya kepala Bakorwil, PJ Bupati, wakil Bupati, tapi masih ada yang lain terusannya. Oh, apa itu? Pernah jadi kepala Bapeda Provinsi Jawa Oh Timur, iya. Pernah kepala Dinas Perindak, pernah kepala Dinas Koperasi UMKM, kepala Dinas Perhubungan, asisten ekonomi dan pembangunan, kepala Biro Ekonomi. Jadi pernah memimpin 7 dinas termasuk kepala Bakorwil tadi. Kalau soal dunia birokrasi sudah tuntas kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu. Ya. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Pak Fatah. Cerita pengalaman hidup Pak Fatah itu masuk dalam dunia birokrasi. Iya. Tiba-tiba kan jadi beberapa kepala dinas di Provinsi Jawa Timur ini. Iya betul. Perjalanannya seperti apa Pak Fatah? Perjalanannya mengalir. Jadi ketika saya lulus dari kuliah salah satu universitas negeri, saya oleh orang tua diminta untuk melanjutkan beliau, karena beliau juga selaku pegawai negeri, maka anak yang baik itu harus ikut apa yang orang tua mau. Nah, ketika itu saya pertama kali masuk di Bapeda Provinsi Jawa Timur sebagai staf tahun 86. 86. Ya, sampai 2004 saya di Bapeda Provinsi. Habis itu saya oleh Gubernur Imam Utomo diperjalankan untuk masuk di jajaran jabatan pejabat utama. Masuk eselon 2 setara dengan kepala dinas sebagai kepala biro ekonomi. Setelah kepala biro ekonomi, saya kepala dinas perindustrian dan perdagangan, lanjut ke kepala dinas koperasi UMKM, kepala Bapeda, kembali lagi ke habitat saya sebagai planner, kepala Bapeda, kemudian saya ke dinas perhubungan, ke asisten, ke Bakorwil oleh Bu Kofifah. Sebelum saya purna, masih ada lagi wakil bupati sebagai amanah. Jadi memang sudah mengetahui terkait dunia atau perkembangan di Pamekasan sudah dipahami ya? Saya kira begitu. Selama Pak Fatah menjadi wakil bupati, PJ, apa yang sudah diperbuat untuk Pamekasan? Jadi selaku PJ memang
kami di dalam keputusan Mendagri difokuskan untuk jadi seluruh Indonesia namanya PJ itu mempersiapkan pelaksanaan pilkada. Pilkada. Ya, tapi dalam urusan-urusan sehari-hari tentu ada yang terkait dengan bersinggungan mengenai program, kebijakan, karena dalam tahun berjalan itu APBD ada di tengah-tengah. Waktu itu saya bulan April. Jadi kencang-kencangnya pelaksanaan APBD di tahun 2018, maka ada interaksi dengan dewan. Kemudian ada hal-hal yang memang capaian yang harus kita selesaikan untuk sebetulnya periodenya Pak Syafi'i di akhir. Ya. Nah, itulah maka yang saya lihat, yang saya rekam, yang saya ketahui ada plus minus ya, bahwa Pamekasan ini adalah merupakan daerah yang sejak zaman Belanda statusnya menjadi pusat pemerintahan. Jadi apa itu artinya? Wilayahnya, orang-orangnya itu ya boleh dikatakan berbeda dengan sesama Madura. Ya, keinginan untuk kuat berusaha, jadi wirausaha, entrepreneur dan lain sebagainya. Juga terhadap efek pendidikan. Jadi karena pusat pemerintahan, jadi wilayah ini kalau diukur dengan indeks pembangunan manusia, Pamekasan ini cukup bagus. Cukup bagus begitu ya. Iya. Tapi, berpendidikan lah artinya ya. Namun demikian kan tentunya perlu ada hal-hal yang diperbaiki agar Pamekasan lebih maju. Itu pandangan Pak Fattah kira-kira dalam sektor apa? Pamekasan dan Madura atau Jawa Timur katakanlah, itu adalah kalau kita melihat sesuatu program kebijakan yang ingin katakanlah dibuat akselerasi sedemikian rupa sehingga lebih maksimal, itu melihat produk domestik regional bruto. Ya, produk domestik regional bruto itu adalah cerminan dari berapa besar ya uang yang ada dihasilkan dari sektor apa, perputaran uang itu. Maka kalau di Jawa Timur secara keseluruhan itu adalah industri yang pertama. Hampir 30% produk domestik regional bruto itu dibentuk dari industri. Maka ada kawasan-kawasan. Di Madura tidak mungkin sama dengan Jawa Timur karena industri minim. Maka kemana kita arahnya? Pertanian. Lebih spesifik lagi apa kira-kira? Sebenarnya daya dukung kita ini adalah perikanan dan kelautan. Karena garis pantai Laut Madura ini panjang. Bahkan Sumeneb dan utara Pamekasan itu selatan juga adalah wilayah-wilayah potensi perikanan dan kelautan yang tinggi. Tapi sampai dengan saat ini sektor ini kalau dilihat dari hasil produk domestik regionalnya masih rendah. Berarti harus ada sentuhan-sentuhan. Apakah perkuatan terhadap sumber daya manusia nelayannya, ataukah perlu kita bantu infrastruktur nelayannya dan lain sebagainya. Salah satu contoh itu. Kemudian kalau nilai plusnya adalah saya kira Pamekasan ini di wilayah Madura memang terkenal dengan hasil tembakau. Kalau 3 bulan lalu ternyata itu banyak orang menikmati harga yang baik. Betul. Dan ini dampaknya terhadap ekonomi perlu dijaga, bahkan harus ditingkatkan. Kalau dari pandangan ekonomi begitu, dibandingkan dengan kabupaten lain di Pamekasan seperti apa? Ya, saya harus, karena saya seorang perencana, seorang planner, maka basis dari kebijakan itu harus data. Kalau melihat tumbuhnya ekonomi tadi, katakanlah kita tidak punya pulau, itu salah satu keuntungan. Karena kalau kita lihat dari kabupaten tetangga
ternyata kepulauan yang begitu potensi perikanan dan kelautan nggak ngefek ke kota. Karena misalnya pulau itu harus ke Bali nyetor ininya produk hasil perikanannya. Ya. Ada yang ke NTB, ada yang ke Kalimantan kalau sana. Tapi Pamekasan semua darat. Dan saya kira inilah keuntungannya. Maka kita melihat ekonomi di sini tumbuh itu kalau dilihat dari skala usaha. Skala usaha, ada undang-undang mengenai UKM, ya, Undang-Undang Nomor 80 tahun 97 barangkali. Seseorang itu dikatakan mikro kalau hasil onset dan asetnya 1 juta sehari, itu kecil. 1 sampai 2,5 sampai 5. Maka uang beredar di Pamekasan ini adalah hampir 60% dari UMKM. Maka pemerintah harus banyak memfasilitasi yang arahnya untuk menumbuh kembangkan ekonomi, karena 60% ekonomi Kabupaten Pamekasan tumbuh dari UMKM. Ya. Dan bahkan informasinya kan lebih bagus dibandingkan kabupaten lainnya ya. Betul. Ada tema-tema UMKM yang kabupaten lain nggak punya. Kalau kita bicara batik misalnya, di Jawa Timur pun nggak ada yang namanya pasar batik. Ya. Ya, baru pasar 17 kita. Dan itu terbesar. Yang tahun ini akan mendapatkan bantuan dari Kementerian PU untuk direvitalisasi, dibangun. Ya, karena sekarang masih campur dengan hewan. Ada pasar yang di belakangnya ada hewan. Ada hewan. Iya, Pak Fatah, dari pengalaman birokrasi memang sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Namun demikian Pak Fatah ini dikenal oleh masyarakat kan sebagai tokoh yang lahir di Sumeneb. Dan realitas ini dijadikan alasan sebagian masyarakat untuk tidak memilih Pak Fatah. Ini seperti apa tanggapannya ini? Mungkin ada sejarah atau gimana? Saya kalau boleh mengatakan ada yang terlalu berlebihan, karena memang sekarang sudah eranya medsos, semua isu-isu bisa dari rumah itu bisa di-share kemana-mana. Dan kenapa saya dipermasalahkan soal kelahiran ya? Misalnya ada yang pernah bupati dari Jawa di sini nggak ada masalah. Sebut kata misalnya Pak Bagio, Bupati Pamekasan, Pak Dwi, Bupati dari Jogja, dan lain sebagainya. Pak Hadiatullah dari Pacitan. Yang tidak mengenal Madura itu. Yang tidak mengenal Madura. Kok Fatah ya? Bukan dipermasalahkan, dipertanyakan. Dipertanyakan, ya. Kalau orang tidak tahu, maka mungkin seperti itu tadi. Tapi kalau tahu bahwa yang Sumeneb itu adalah ibu. Nah, ibu saya kawin dengan seseorang, ya, suaminya, ayah saya, yang namanya Raden Panji Muhammad Toha, itu ayah, itu kawin dengan orang Sumeneb, kemudian hijrah ke Sumeneb. Nah, berarti kalau dari ayah, saya ini murni orang Pamekasan. Orang Pamekasan. Kalau katanya orang Madura pancer, yang pancer lake itu ya Pamekasan, karena ibu ayah saya ini, Mbak Ibu, itu Pamekasan. Mbak Ibu saya itu punya kakak bupati pertama. Bupati pertama Pamekasan. Pamekasan tahun 42 sampai tahun 51. RTA, Raden Tumenggung Aryo. Zainal Fatah. Maka nama saya Fatah itu Mbah Pamekasan. Jadi ada titisan Ronggo Sukowati. Ronggo Sukowati. Insya Allah. Siap. Bocoran parpol seperti apa, Pak Fatah? Ini paling tidak kan memang nanti harus dapat rekomendasi parpol dong. Hari-hari saya bersyukur kepada Allah, komunikasi dengan partai, dan awal dari partai yang mengejutkan bagi saya adalah Partai Golkar, karena langsung dari katakanlah dari DPP mengundang saya untuk hadir. Saya kira undangan biasa, nggak tahunya di situ diumumkan bahwa saya dapat langsung diberi surat tugas. Surat tugas. Surat tugas itu ada jangka waktunya
Tapi yang jelas Golkar tidak akan ke lain hati. Ya, pasti Tetap KFJ. Ya. Jadi surat tugas itu diberikan dalam rangka untuk agar saya bisa berkomunikasi leluasa dengan partai lain. Partai lain. Nah, partai lain ini baru buka. Demokrat baru buka. Sudah ngambil ya? Sudah tinggal kembalikan. Insya Allah hari Senin nanti ya. Jadi PDIP, Demokrat, PDIP, kemudian ini tadi saya jalan ke sini ini ada Nasdem buka mulai tanggal 1 sampai 7. mau ngambil juga nanti ya? Semua kita ambil karena saya sebagai pejabat publik tidak mungkin membuat kotak-kotak saya senang partai ini, saya partai ini. Jadi mengalir saja kita. Toh keputusan ada di partai. Iya. Belum tentu milih saya. Iya. Tapi kalau partai tidak memilih saya ya keterlaluan. Karena secara elektabilitas sudah ya. Ya. Secara pengalaman apalagi. Tapi demikian berani nggak belak-belakan Pak Fatah ini terkait mahar politik untuk parpol ini? Apakah ada atau tidak gimana Pak? Saya tidak merasa ada mahar, tapi yang ada adalah kos politik. Kos politik. Kos politik. Ini yang baru saya baca. Ini Nasdem saya tahu. Politik tanpa mahar. Tadi di medsos sudah saya baca. Politik tanpa mahar. Jadi tagline ya. Maafi fulus. Maafin fulus. Tapi kosnya tetap harus gitu. Golkar, ketua Golkarnya menyampaikan bahwa siapa pengurus yang main-main dengan mahar lapor. Tapi saya harus membiayai survei. Ya, artinya 3 kali survei. Harus ada survei ya. Survei. Yang jadi nanti pijakan mungkin. Ya, ada 3 kali survei. Pertama saya sendiri, kedua calon-calon pasangan, yang ketiga pemenangan. Itu kan. Sampai saat ini sudah mulai surveinya. Sudah akhir ini sudah. Jadi baru kontrak. Ya tapi belum 2 minggu 400 sampling ya. Masih proses kerja ya surveinya. Ya, kira-kira hasilnya kapan itu Pak Fatah? Nanti itu kewenangan DPP ya. Walaupun saya yang membiayai tapi harus DPP yang gitu boleh mengeluarkan atau tidak. Oh iya. Berbicara dengan kos politik tadi Pak Fatah, ini kan menjadi sebuah keharusan di dalam berdemokrasi seperti itu. Betul. Sudah menyiapkan berapa ini? Insya Allah. Kalau berapanya itu kan relatif. Iya. Tapi saya kira menurut keyakinan saya cukup lah. Oh cukup ya. Dan tidak berani mengungkapkan nominal. Itu penting. Iya. Ya, belak-belakan itu tidak harus dengan nominal. Oh iya. Tapi harus menyampaikan message bahwa saya sudah siap. Gitu ya, sudah siap untuk kos politik dalam rangka untuk masyarakat itu mengetahui program-program apa. Iya. Jadi nanti kos politik itu termasuk hal-hal yang terkait dengan brosur, banner bahwa saya apa, masyarakat supaya tahu. Kan saya nggak mungkin menjangkau 600.000 pemilih. Betul. Maka nanti pakai tangan-tangan tim yang itu akan nyampe ke rumah. Ya. Oh calon ini seperti ini, oh ini cara mensejahterakan masyarakatnya dengan program ini. Itu harus ada di dalam. Tapi dalam soal pemilu atau pilkada Pak Fatah kan sudah pengalaman seperti di Kabupaten Sumeneb. Tentu sudah punya pengalaman soal kos politiknya. Betul. Juga berapa nominalnya itu. Iya. Bisa dibongkar juga. Bisa. Berapa itu Pak Fatah? Dibongkar ya sekian digit lah. Itu kan belak-belakan. Iya. Dan itu sudah saya anggap rezeki dari Allah dan ini jalan Allah untuk saya mengabdi sebagai sebuah ibadah. Ya, jadi itu limit berapapun siap ya. Kembalikan lagi bahwa itu bukan milik saya pribadi. Memang kos politiknya itu murni dari milik Pak Fatah sendiri atau ada donatur di belakang? Iya, yang penting saya harus siap secara pribadi. Iya. Secara pribadi, karena di awal-awal seperti ini siapa yang mau membiayai? Iya, betul. Orang masih belum yakin siapa yang kira-kira. Maka dari awal ini ya pribadi. Nanti bisa jadi ada sponsor ya? Kalaulah ada yang mau berpartisipasi, saya kira sangat senang. silahkan. Iya, tidak menutup diri.
kunci dalam kepemimpinan ini seperti apa, Pak Fatah? Sebagai pertanyaan akhir. Ini pertanyaan yang, maka di situasi global seperti sekarang dunia itu sedang dilihat bahwa global itu sesuatu kejadian yang teknologi dan lain sebagainya itu ada dalam satu genggaman. Maka saya kira pemimpin Pamekasan yang siapapun yang ditakdirkan oleh Allah itu harus pemimpin yang tidak hanya dengan niat baik saja cukup, tidak cukup, baik, tapi tidak cukup. Maka harus ada pasti leadership, kepemimpinan yang kuat, harus ideal, harus punya integritas, ya punya visi yang kuat, misi dan isi tas. Jadi elektabilitas tidak cukup saja kalau tidak punya isi tas. Isi tas. Dan Pak Fatah sudah siap. Ya, menurut ukuran saya sudah siap. Sudah siap ya. Dan sekarang ini di era global ini dunia sedang berubah, maka pemimpin yang harusnya punya nilai tawar yang dia harus merubah. Ya, merubah itu tidak frontal sebenarnya. Ya, ada teori dari seseorang ahli kelembagaan itu mengatakan ekstrim bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali perubahan. Artinya, Mas Muhsin lihat yang namanya HP ini tiap bulan berubah. Ya, betul. Itu karena teknologi, karena kualitas manusia. Kita di pemerintahan, kalau tidak berubah, ditelan ombak. Maka harus inovatif. Seperti apa mau melakukan inovasi kalau dia tidak punya kemampuan manajerial memimpin pemerintahan yang sudah saya geluti 35 tahun sebagai birokrat. Saya kira insya Allah cukup untuk membuat perubahan besar di Pamekasan. Merubah itu tidak terus artinya tidak seperti apa yang orang katakan. Merubah itu yang sudah baik dilanjutkan. Ya, continuous. Keberlanjutan. Kalau yang jelek delete, harus untuk masyarakat dan efeknya masa mau diteruskan. Iya, dan itu yang perlu dirubah maksudnya. Iya, atau berubah tempat. Ada kebijakan yang misalnya di utara itu bagus untuk masyarakat Pakong baru, tapi untuk Propo kurang bagus. Harus ada sesuatu yang berubah. Itu maksudnya. Jadi tidak frontal terus, enggak, yang baik dilanjutkan, continuous. Ada yang di-delete, ada yang dipindah tempatkan, dan lain sebagainya. Seperti itu kira. Oke. Demikian kawan-kawan Radar Madura TV, bincang-bincang santai di podcast Berani Belak-Belakan dengan Pak Fatah Yassin, singkat padat namun berisi. Dan yang jelas beliau sudah menyampaikan komitmennya, harapan-harapannya terkait Pamekasan ke depan yang lebih maju atau lebih say. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.